Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Dai dari kelas TI PSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi komputer di perbankan. Latar belakang. Di era teknologi disruption ini, setiap industri harus siap bergerak menghadapi perubahan-perubahan yang dinamis. Industri keuangan dan perbankan pun mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Oleh karena itu, seiring bergantinya pola gaya hidup, mobilitas, dan kebutuhan nasabah, bank harus siap melakukan transformasi digital. Kini, banyak bank yang sudah mulai mengembangkan fitur-fitur perbankan digital mereka, tidak hanya penyediaan aplikasi dan website untuk berinteraksi saja. Digitalisasi juga dilakukan pada kantor cabang. Misalnya, kini beberapa bank sudah memiliki aplikasi untuk reservasi nomor antrian. Lalu untuk cetak dan ganti buku tabungan sudah bisa dilakukan lewat mesin. Bahkan untuk membuka rekening pun kini sudah dapat dilakukan secara self-service oleh nasabah, tanpa harus datang ke kantor cabang. Begitu juga dengan kinerja teller yang dulu menghitung uang secara manual, kini sudah menggunakan mesin khusus. Selanjutnya yaitu permasalahan yang muncul dari perbankan sebelum menerapkan teknologi komputer. Industri perbankan sebelum mengenal teknologi informasi, pekerjaan seperti pengendalian transaksi dan pembukuan kebanyakan dikerjakan secara manual. Sistem tradisional tentunya banyak membutuhkan tenaga kerja, sehingga faktor seperti kelelahan dan kebosanan akan berdampak tingginya tingkat kesalahan. Selain itu juga, yang dahulu ketika nasabah ingin mentransfer uang harus mendatangi bank, kini dengan adanya teknologi, nasabah bisa mentransfer uang hanya dengan menggunakan smartphone mereka. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menetapkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa, seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobile maupun via teller. Yang kedua yaitu adanya ATM, Auto Teller Machine, yaitu pengembalian uang secara cash secara 24 jam. Dan penggunaan database di bank-bank serta sinkronisasi data-data pada kantor cabang dengan kantor pusat bank. Selanjutnya yaitu penerapan teknologi komputer di perbankan saat ini. Data diambil dari Annual Report BNI Syariah pada tahun 2014. Untuk pertama yaitu pengembangan produk dan layanan. Pengembangan Syariah Link sebagai middleware system untuk kebutuhan transaksional BNI Syariah terkait dengan kerjasama pihak ketiga guna peningkatan fee-based income. Adapun Share-Link terus dikembangkan agar dapat digunakan untuk layanan transaksional seperti layanan Student Payment Center dan top up virtual account. Selanjutnya yaitu pengembangan Hasanah Payment, baik desktop maupun mobile application yang dapat digunakan oleh loket-loket mitra bisnis BNI Syariah sehingga dapat melayani pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, Telkom, pulsa prabayar, dan bagaimana sampai ke pelosok jaringan mitra. Hasanah Payment juga dapat digunakan oleh cabang BNI Syariah untuk membuka payment point di kantor cabang. Selanjutnya yaitu penerapan dalam sistem informasi manajemen. BNI Syariah telah mengimplementasikan laporan bulanan Bank Umum Syariah yaitu LBUS dengan menggunakan metode Extensible Business Reporting Language. Implementasi ini mengharuskan BNI Syariah untuk melakukan perubahan metode pelaporan yang semula berbasis format text file menjadi berbasis format XML dengan menggunakan metode XBRL. Selanjutnya yaitu pengamanan sistem informasi. BNI Syariah berupaya semaksimal mungkin menyempurnakan fitur software aplikasi pada mesin pinpad untuk segenap kantor cabang reguler maupun kantor cabang mikro. Hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan penipuan pada setiap transaksi penarikan dan transaksi transfer yang bernilai di atas 5 juta dengan mewajibkan adanya verifikasi PIN nasabah pada mesin PIN. Yang terakhir yaitu implementasi pada manajemen sumber daya manusia. Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan jumlah pegawai BNI Syariah, maka pemanfaatan sistem yang sesuai dengan kebutuhan diperlukan untuk melaksanakan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik. Untuk memperbarui sistem yang lama, BNI Syariah telah mengembangkan aplikasi Human Resource Information System atau disingkat HRIS. Fase pertama yaitu Organization Management, Payroll, dan Personal Administration. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength, kekuatan dari layanan efisiensi waktu bagi nasabah. Dapat menghemat waktu nasabah agar tidak menghabiskan waktu seharian hanya untuk menyelesaikan berbagai macam kewajibannya di bank. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, kurangnya tingkat keamanan. Pembobolan rekening suatu lembaga atau perorangan yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, mampu menjangkau pasar yang lebih luas terutama generasi milenial yang hidup di tengah perkembangan teknologi. Yang terakhir yaitu
threats atau ancaman, kejahatan cybercrime atau hacker di mana seringkali meretas sistem teknologi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Penguasaan teknologi yang tepat selain akan menurunkan biaya operasional juga bisa meningkatkan pelayanan, sehingga pelanggan akan mendapat kepuasan yang akan meningkatkan kepercayaan diri dalam bisnis. Selain itu, yang harus diperhatikan untuk mempertahankan kepercayaan nasabah adalah dengan menjamin bahwa sistem teknologi informasi yang digunakan adalah benar-benar aman. Untuk itu, penguasaan terhadap perkembangan teknologi informasi harus senantiasa ditingkatkan dalam menghadapi persaingan pasar global yang semakin meningkat sehingga dapat survive dalam percaturan bisnis internasional.